Hai guys, kenalin nama aku Lira. Jadi kali ini aku lagi sama teman aku, Nabila. Nah, jadi kita itu bakal ngejelasin tentang apa sih itu peradaban Yunani kuno yang dimulai dari Lira. Nah, oke guys, jadi aku bakal ngejelasin tentang peradaban Yunani kuno. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di slide PowerPoint pertama kita tuh kayak ada judul gitu, peradaban Yunani kuno. Terus yang kedua ada anggota kita, itu ada foto Nabila, aku sama kodok kita. Nggak tahu itu apa, tapi mereka ikut presentasi. Nah, kita mulai ke pelajaran slide pertama. Jadi di sini tuh kita tuh pertamanya, kalian tahu nggak sih apa Yunani? Jadi Yunani itu negara yang banyak memberikan sumbangan besar bagi kemajuan manusia. Jadi Yunani itu dikenal sebagai mungkin negara yang berpengaruh besar gitu terhadap dunia, makanya sampai sekarang Yunani itu terkenal sih. Nah, jadi menurut hasil research kita, jadi Yunani itu mempengaruhi 75% agama, 68% arsitektur, 35% kesenian, sama 55% pengetahuan. Jadi Yunani itu sangat berperan penting sih di dalam dunia, makanya kadang-kadang disebut awal peradaban juga. Jadi Yunani ini tuh kan awal mula peradaban. Jadi peradaban bangsa ini tuh pada awalnya tuh terbentuknya berasal dari suku-suku yang berimigrasi ke Yunani secara bergelombang menuju daratan Yunani. Nah, kalau kita lihat geografis di Yunani itu dikelilingi pegunungan-pegunungan, pantai berteluk-teluk. Tapi keunikan pasang surut air lautnya membuat letak Yunani menjadi sangat strategis. Makanya suku-suku pada berimigrasi ke daratan Yunani. Itu sekilas tentang slide yang pertama tentang materinya. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada batas-batas wilayah dari Yunani. Nanti kalau bisa aku bakal edit di sini negara-negaranya. Jadi Yunani itu yang pertama di utara dia berbatasan sama Albania, Makedonia, Mace, aku nggak tahu pokoknya itu, Bulgaria, Turki. Dan yang timur tuh dia berbatasan laut sama Laut Aegea. Yang nanti kayaknya aku bakal taruh di sini. Terus yang selatan dia berbatasan sama Laut Tengah, dan yang terakhir di barat dia berbatasan dengan Laut Ionia. Jadi lanjut ke slide ketiga. Di situ ada penduduk Yunani. Bangsa-bangsa yang nempatin Yunani kuno ada 3, bangsa Ionia, Aeolia, sama bangsa Doria. Jadi bangsa Ionia ini tuh tempatnya di Jazirah atau Terus yang kedua bangsa Aeolia ini di Yunani Utara, sama yang terakhir bangsa Doria di Jazirah Peloponnesus. Sekilas info, jadi bangsa Doria ini yang tinggal di utara mulai menyerang Mykenae. Nah, udah gitu seluruh kota Mykenae ini tuh dihancurkan dan dizarah. Nah, peradaban Mykenae akhirnya runtuh dan Yunani mengalami suatu periode yang disebut zaman kegelapan Yunani. Jadi bangsa Yunani ini tuh campuran antara penduduk asli sama ras pendatang yang berasal dari sekitar Laut Kaspia. Nah, mereka tuh termasuk ras Indo-Jerman, bangsa Hellas yang gagah dan berani. Mereka berimigrasi sejak tahun 250 sebelum Masehi dan menetap dari Yunani. Lanjut ke slide terakhir dari pembahasan yang aku bahas. Jadi di sini ada perkembangan Yunani. Yang pertama ada fase pembentukan. Di sini ada tulisannya pembentukan negara-negara kota polis 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Jadi gimana sih terbentuknya kota polis itu? Jadi awalnya peradaban Yunani itu dimulai dari suatu peradaban yang berada di pulau Kreta yang sering disebut dengan peradaban Minoa atau Minos. Nah, dari peradaban ini tuh sudah terdapat bangunan-bangunan istana-istana yang kayak gitu-gitu udah masuk ke peradaban ini. Terus setelah kebudayaan peradaban ini runtuh oleh gempa bumi, nah berkembanglah peradaban di pulau Mycenae yang pada saat itu
peradaban ini tuh berkembang bersamaan dengan kemunduran yang terjadi pada peradaban Minos. Nah, peradaban Mycenae ini mempunyai banyak kota-kota yang memiliki beberapa istana. Nah, jadi kota-kota di sana tuh kebanyakan dipisahkan oleh pegunungan seperti kota Tebes, Athena, dan Pylos. Nah, di kota-kota inilah terdapat negara kota atau polis. Nah, selanjutnya ada fase ekspansi. Jadi, fase ekspansi negara-negara kota atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Nah, ekspansi polis-polis Yunani ini tuh mereka tuh ke arah barat sampai ke arah Italia Selatan, sedangkan Troya itu ke arah timur sampai ke Asia Kecil. Nah, itu fase kedua. Fase ketiganya ada masa kejayaan. Masa kejayaan polis-polis Yunani itu 600 sampai 400 sebelum Masehi. Dan yang terakhir masa keruntuhan Yunani. Itu tuh pada 400 sampai 300 sebelum Masehi. Tetapi saat itu kebudayaan Yunani berkembang di luar daerah Yunani itu sendiri walaupun Yunani sudah runtuh. Nah, lanjut di peradaban Yunani kuno ini ada banyak polis-polis. Polis-polis yang terkenal tuh ada Sparta, Athena. Terus ada juga polis-polis yang lain, Athena, Sparta, Tebe, Korinthia, dan Argos. Lanjut, pada peradaban Yunani kuno juga, orang-orang di peradaban Yunani itu pada percaya sama dewa-dewa. Jadi mereka itu pada pada berdoa ke dewa-dewa kayak dewa Zeus gitu-gitu. Ada dewa Zeus, dewa Apollo. Nah, Apollo itu anaknya Zeus. Ada dewa Ares, dewa Hermes, dewa Poseidon, or something, I don't know. Nah, lanjut ada filsafat apa sih yang hidup pada masa Yunani kuno. Itu ada Thales, Heraklius, Parmenides, sama Anaximander. Terus pada masa Yunani kuno ini, pada peradaban Yunani ini ada teori filsafat, teori rumus Pythagoras. Jadi ini yang pengetahuan yang terkenal juga sampai sekarang. Ada ya tadi teori filsafat, rumus Pythagoras, terus ada pengetahuan alam, karya Archimedes, terus buku kedokteran yang tulis sama Hippocrates, itu bapak ilmu kedokteran. Terus ada buku sejarah yang terkenal itu adalah Herodotus. Terus di sini ada hasil kebudayaannya. Hasil kebudayaan dari peradaban Yunani itu ada kuil Parthenon, ada kuil Erictum, ada koin Athena. Itu mungkin untuk jual beli or something. Terus ada pemberontakan Ionia. Jadi pemberontakan Ionia itu terkait di Aloysius dari Siprus dan Karya. Jadi dia itu pemberontakan militer oleh beberapa daerah Asia Kecil. Jadi mereka tuh berontak kenapa? Karena ketidakpuasan kota-kota Yunani di Asia Kecil terhadap para tiran mereka. Jadi kayak mereka tuh nggak puas itu kayaknya sama kota-kota mereka. Nah, terus di peradaban Yunani itu ada peperangannya tuh ada perang Peloponnesos. Jadi itu peperangan pada masa 431 sampai 440 sebelum Masehi. Nah, jadi dia tuh ada konflik militer antara Athena dan Sparta. Jadi pokoknya mereka berdua tuh berantem karena kekuasaan Athena tuh tumbuh kuat gitu, ekonominya mau keluar. Terus Athena juga menguasai wilayah si Mediterania bersama dengan Yunani. Udah deh gitu. Jadi penyebab runtuhnya peradaban Yunani itu yang pertama adanya kayak filosof Yunani yang memberikan pemikiran-pemikiran berbeda. Jadi kayak mungkin ada adu mulut gitu semua, jadi kayak hancur. Terus yang kedua ada masing-masing partai dan negara selalu memberikan paham dan kepentingannya sendiri. Jadi mereka tuh selalu mementingkan diri sendiri. Terus yang ketiga tuh adanya perang Peloponnesos yang mengakibatkan si Athena sama Sparta itu menghancurkan Athena sebagai negara utama Yunani. Jadi mereka kayak berantem gitu. Terus peradaban Yunaninya runtuh ya. Oke, sekian dari aku sama Lira. Maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.